Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Sirdevi dengan NIM 230413700097 Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang kritik terhadap sistem ekonomi konvensional dengan latar belakang sistem ekonomi konvensional yang telah menjadi pilar utama dalam organisasi perekonomian global selama beberapa dekade terakhir, kini sedang menghadapi serangkaian serius yang memerlukan kajian mendalam dan kritis. Seiring berjalannya waktu, sistem ini telah memainkan peran utama dalam pembentukan struktur ekonomi dunia, yang pada dasarnya berlandaskan pada prinsip-prinsip pasar bebas, pertumbuhan ekonomi tak terbatas, dan keuntungan sebagai fokus utama. Baiklah, topik pembahasan kita pada saat ini yaitu yang pertama, pilar sistem ekonomi sosialisme, kedua, kritik sosialisme terhadap kapitalisme, ketiga, pandangan Islam terhadap sistem ekonomi sosialis. Baiklah, yang pertama, pilar sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis komunis dibangun di atas 3 pilar, yaitu pertama, mewujudkan kesamaan atau equality secara real, kedua, menghapus kepemilikan individu secara keseluruhan ataupun sebagian, dan ketiga, mengatur produksi dan distribusi secara kolektif. Secara umum, ketiga pilar dalam sistem sosialis komunis berlandaskan pada teori dialektika materialisme dan materialisme historis, sehingga tidak berdasarkan pada kepercayaan mitos, tahayul, dan agama. Jadi, tidak ada penanaman doktrin agama pada rakyat. Prinsip dalam komunis, agama adalah candu membatasi rakyatnya dari pemikiran ideologi lain yang dianggap tidak rasional dan keluar dari hal yang nyata. Yang kedua, kritik sosialisme terhadap kapitalisme. Pada teori nilai tambah ini, Karl Marx mengutip teori dari David Ricardo, yang dimana menurut Ricardo bahwa terjadi nilai tambah karena adanya nilai komoditas suatu produksi bukan ditentukan karena adanya usaha yang dilakukan dengan sedikit pengorbanan, tetapi karena adanya usaha yang dilakukan sebelumnya terhadap produksi barang, terhadap alat dan perlengkapan yang digunakan. Jadi, Karl Marx menyimpulkan bahwa terjadi nilai tambah terhadap komoditas tergantung berapa jumlah tenaga kerja atau bertambah produktivitas tenaga kerja. Karena semakin banyak tenaga kerja, maka semakin tinggi nilai komoditas terhadap permasalahannya. Munculnya eksploitasi dan alienasi. Karena kaum kapitalis memiliki pandangan bahwa ia bisa mengambil tenaga kerja atau menambah jam kerja jika memiliki modal dan alat produksi, yang muncul ketersaingan kaum buruh dan perbedaan kelas antara kaum pemilik modal dan kaum buruh. Dan materi terakhir kita yaitu pandangan Islam terhadap sistem ekonomi sosialis. Pandangan Islam terhadap sistem ekonomi sosialis bervariasi tergantung pada interpretasi individual dan aliran pemikiran Islam. Ada beberapa elemen yang dapat diperhatikan. Yang pertama, kepemilikan kolektif. Sistem ekonomi sosialis mendorong kepemilikan kolektif atas sumber daya produksi. Beberapa pemikiran Islam mungkin mendukung gagasan ini secara utuh untuk mengurangi ketidaksetaraan dan memastikan distribusi yang lebih adil. Kedua, redistribusi kekayaan. Konsep zakat dalam Islam mewajibkan redistribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin. Dalam konteks ini, beberapa pemikir Islam mungkin melihat ketertarikan antara prinsip-prinsip sosialis dengan nilai-nilai Islam. Ketiga, kebebasan ekonomi. Beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa sistem sosialis dapat mengurangi kebebasan ekonomi individu, yang mungkin tidak selaras dengan pandangan Islam yang mendukung kebebasan ekonomi sejauh tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Keempat,
Peran swasta Islam mungkin. Keempat, peran swasta. Islam memungkinkan kepemilikan swasta asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem sosialis, kesimpulan pada materi kali ini yaitu dalam menyusun kebijakan ekonomi, kita dapat mempertimbangkan cara untuk mengurangi ketidaksetaraan, memprioritaskan keberlanjutan, dan mempromosikan keadilan sosial. Dengan demikian, kita dapat berusaha untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih seimbang dan berdaya tahan guna. Dengan demikian, kita dapat berusaha untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih seimbang dan berdaya tahan guna menghadapi tantangan masa depan.